Ustaz. Tenang. Tenang, tenang. Pintu nih gak ketok. Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biridallah ta'ala bisyafaati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati arwahi masyikhina wa asatidina muallimina wa abdaina wa umatina wa ikhwanina wa ikhwatina wa muallifi hadzal kitab al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Qala al-mu'allifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'na bihi wa fi ulumihi wa fikum bittaraini amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali kita pada kajian yang sama, yaitu kitab Targhib wa Tarhib. Kali ini kita membahas tentang anjuran bersuci. Jadi anjuran bersuci. Qala Allah Ta'ala, qala wis dawuh sapa Allah Gusti Allah Ta'ala. Fihi ing dalam masjid, iku tetep ing dalam masjid, rijalun utawi wong lanang yuhibbuna kang padha seneng sapa rajul ayyatatahharu. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Dan Allah menyukai orang-orang yang membersihkan diri. Jadi mereka di dalam masjid itu ada orang laki-laki yang suka membersihkan diri. Ada orang laki-laki yang suka membersihkan diri. Wallahu yuhibbul mutatahhirin. Wallahu ta'ala Gusti Allah itu yuhibbu demen sapa Allah al mutatahhirina wong kang sing bersih kabeh, bersih awake. Jadi ini adalah dasar dari Al-Qur'an yang menegaskan tentang anjuran bersuci. Bersuci dalam arti mensucikan diri baik dari najis, dari kotoran, maupun mensucikan hati manusia. Wong iku kan macam-macam. Ana sing ketoke nggo wandeng tapi atine kotor ya ana. Ana sing ketoke elek tapi atine bersih ya ana. Namanya manusia. Namanya manusia. Jadi kita semuanya ini dianjurkan oleh Allah, dianjurkan oleh Rasulullah untuk selalu bersuci, menyucikan diri kita lahir dan batin. Faqala sallallahu alaihi wasallam. Faqala nisdawu sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam at-tahuru utai bersuci iku nisful imani, separuhne iman. Rawahu at-Tirmidzi. Kanjeng Nabi dawuh, Kanjeng Nabi pernah bersabda bahwa bersuci itu adalah sebagian atau separuh daripada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kok bersuci itu separuh daripada keimanan? Manusia itu di dalam menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala itu dianjurkan untuk bersuci, bersih. Contohnya ini wae. Kita menghadap sebuah pembesar pemerintah, katakan presiden dan lain sebagainya. Kalau pakaian kita kotor kan kurang baik. Apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita harus suci lahir dan batin. Sing dipangan suci, sing digawe ya suci, hatinya juga bersih.
insya Allah itu termasuk salah satu syarat diterima amal kita dan doa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faqala sallallahu alaihi wasallam, faqala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bunyaten bangun apa adinu agama alan nadzafati iku ing atase kebersihan. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menyabdakan Islam itu atau agama itu dibangun atas dasar kesucian. Jadi suci, bersih, menghadap Allah, hati kudu resik, sembayang gak oleh mangkel. Halo? Nggih. Halo? Sembayang gak oleh atine drengki karo wong. Wayahe sembayang dadakno nggo mangkel mek tangga. Wayahe donga atine muring-muring karo koncone. Itu dongane gak sampai. Makanya jangan salahkan kalau kita semua ini berdoa kepada Allah tapi kok gak mandi-mandi, mungkin hati kita ini kurang bersih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Atine gak resik, oleh donga atine kotor, pikirannya selalu kotor, maka itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk hati yang bersih itu bagaimana? Yaitu qalbun salim. Hati sing selamat. Hati sing selamat itu di dalam hati manusia tidak punya rasa dengki terhadap orang lain. Orang duwe hasud mbek wong, orang duwe iri mbek wong, gak mangkelan mbek wong, gak selalu muring-muring ya. Wong manusia itu kan macam-macam. Ana sing wae sembahyang takbir Allahu Akbar wis eling mangkel karo wong. Sing diwaca Allahu Akbar maca Al-Fatihah tapi artinya tidak karena Allah Subhanahu wa taala, karena dia membawa rasa dengki sama orang lain. Ini namanya enggak resik. Makanya agama itu adalah dibangun atas dasar kebersihan. Tapi iku nagawe dasar waya kondangan disuguhi panganan akeh sembarang dintekno kabeh, jajan-jajane diwadahi go mulih kabeh sampai resik. Dasare mergo agama dibangun dengan kesucian. Maksudnya orang ngono. Kira-kira ndek Tulungagung ngono Pak Budi ya? Kata. Akeh. Tulungagung ngono ya. Tapi kan Surabaya tok. Tapi kan Surabaya tok. Jadi apa itu? Tepat. Dengan dasar agama itu dibangun atas kesucian atau kebersihan, makanya kabeh diresiki, donyane tangga diresiki kabeh. Ini kualik ini namanya, keliru ini. Bukan yang dimaksud itu bukan itu. Jadi orang kok sing dimaksud itu kaya kondangan, kenduren, dundeng tangga, berkat-berkat sing gak kurung dikekno digo mulai kabeh. Jajan-jajan sing isih ana diwadahi kabeh dengan dasar kebersihan. Itu terlalu itu. Yang dimaksud itu bukan begitu. Jadi kita bersih lahir batin kita, hati kita harus bersih, pakaian bersih, bicara kita juga harus bicara yang bersih. Kalau misa-misul ya. Kalau misa-misu. Itu adalah anjuran bersuci dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iftahus sholati utawi kuncine salat iku at-tahuru bersuci, rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Kuncinya salat itu adalah bersuci. Nah, di sini yang dimaksud adalah suci atau berwudu, bersuci dari hadas kecil maupun hadas besar. Jadi wudu dhisik. Kalau menanggung hadas besar, ya mandi dulu. Sebelum mandi disunatkan wudu dulu, terus mandi besar. Nah, setelah itu kan terus mandi wudu mana, terus melakukan sholat. Pakaiannya juga harus bersih. Kalau kita semuanya menjaga kebersihan baik dari
hadas kecil maupun hadas besar maupun dari najis, insya Allah apa yang kita lakukan harapan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang perlu ditanyakan Pak Budi? Boten. Boten ya. Boten. Soalnya ini babnya habis ini. Oh, habis. Ini hanya 3 hadis ini. Yang bertanya saya sekarang. Maksudnya pembahasan tema pada malam hari ini adalah anjuran bersuci. Maksudnya itu apakah kita itu dianjurkan, kalau merujuk dari arti hadisnya tadi, ada laki-laki di dalam masjid. Maksudnya apakah setiap kali kita orang laki-laki itu masuk masjid itu harus bersuci? Satu. Kedua, apakah artinya setiap hari kita dianjurkan dalam keadaan suci? Apakah seperti itu? Yang mana Ustaz? Nah, masjid itu kan tempat suci. Jadi dianjurkan kita masuk masjid itu dalam keadaan suci. Baik dari baik dari najis maupun dari hadas. Kalau dalam fikih Imam Syafi'i, orang yang menanggung hadas besar itu tidak boleh masuk masjid. Tidak boleh masuk masjid. Nggak emperannya oleh. Karena masjid itu adalah tempat suci, tempat yang dimuliakan Allah untuk beribadah. Tempat sujud itu masjid. Makanya kita masuknya juga harus suci. Terus bagaimana kalau kita ini masuk masjid sebelum suci? Ya wudhu dulu. Kita wudhu, terus masuk masjid dalam keadaan suci. Karena apa? Dianjurkan bersuci, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyukai orang-orang yang membersihkan diri. Ikut disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana kalau kita ini, apakah dianjurkan untuk bersuci setiap hari? Memang kalau bisa itu setiap kali batal wudhu. Setiap kali batal wudhu. Dulu Sayyidina Hamzah, pamannya Nabi Muhammad SAW, itu sampai sekti Mandraguna. Nek jere wong Jawa iku jaduk uruk-uruk gak tedas papak palune pandai sisane grindo. Ditumbak laka-laka, dibedil medicil, disuduk mantuk-mantuk. Nah, disuduk mantuk-mantuk. Pamannya itu pamannya Nabi Muhammad, Sayyidina Hamzah. Itu kan enggak tedas dibacok, enggak tedas jauh waktu perang Uhud. Nah, kelemahannya karena ada seorang wanita, orang kafir ini disuruh menghadap kepada Hamzah, Sayyidina Hamzah. Nak kono iku Sayyidina Hamzah dipegang, akhirnya batal wudhu. Setelah batal wudhunya, Sayyidina Hamzah ini tedas sampai terbunuh, gugur, syahid. Sampai sekarang makamnya di sebelahnya Gunung Uhud sana di Madinah. Jadi di samping depannya Gunung Uhud itu ada makam 2 sahabat Nabi, Hamzah dan Mus'ab bin Umair. Insya Allah kalau orang-orang mau pergi ziarah ke sana bisa ziarah kalau napak tilas di Gunung Uhud bisa ziarah ke makamnya Sayyidina Hamzah dan Mus'ab bin Umair. Itu makamnya rodok dawa. Itu. Saya pernah ke sana kan. Berarti dengan selalu menjaga wudhu itu akhirnya timbul karomah, timbul keistimewaan. Ditumbak laka-laka tadi. Iya, memenuhi waktu zaman-zaman sekarang ini, zaman corona, COVID-19, ini kan orang-orang dianjurkan untuk bersuci. Selalu cuci tangan. Orang-orang Islam ini kan minimal setiap hari, setiap malam itu bersuci 5 kali, wudhu 5 kali, minimal. Diusahakan kalau bisa setiap batal wudhu. Insya Allah kalau setiap batal wudhu jauh dari corona.
Karena apa? Sering cuci tangan. Tapi yang menjadi permasalahan itu sekarang apa? Orang-orang Surabaya itu kok disuruh cuci tangan tok orang tiga imangan. Biasanya orang cuci tangan itu lak mari mangan. Orang mangan kok kon cuci tangan. Itu yang jadi masalah kadang-kadang jadi perbicaraan orang-orang jalan-jalan. Oh dikongkon cuci tangan niku lak oleh mari mangan nek biyen lak ngono. Saiki gak orang mari mangan dikongkon cuci tangan. Surabaya sekarang benar-benar dikunci ya, iya. PSBB sekarang. Iya, Jadi keluar enggak boleh, masuk enggak boleh ya. Tidak boleh, ada batasan waktu. Sampai kapan nanti? Mungkin insya Allah 14 hari ini, dari kemarin. Dari kemarin kalau nggak salah ya. Dari kemarin mau dari sekarang. Hari Rabu sekarang ya. Iya sekarang Rabu. Oh ya, ya. Kalau nggak salah Rabu itu sudah dilakukan PSBB. Makanya kita semua sebagai orang Muslim di saat-saat menghadapi wabah semacam ini perbanyaklah atau seringlah berwudu. Nah, otomatis wudu itu kan menghilangkan kotoran. Jadi kena air mengalir, virus-virus itu nanti akan rontok karena PD. Kalau sering berwudu. Itu sebuah keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka orang-orang yang mau berwudu. Saiki kan Islam kongkon cuci tangan. Kalau orang Islam ya berwudu sajalah. Sering-sering cuci tangan. Karena apa? Sering cuci tangan, insya Allah bersih. Bersih. Tapi kadang-kadang orang-orang itu juga tanya, kenapa wong kok dikongkon cuci tangan terus? Fakta di lapangan orang gendeng itu gak tahu cuci tangan tapi kok gak kena corona. Kan ada semacam itu. Wong gendeng itu loh gak tahu cuci tangan. Gak wong gendeng itu lah ora tahu cuci tangan. Soalnya, tapi kenapa kok gak sepanjang sejarah sampai sekarang ini nggak ada namanya orang gila itu kena corona. Oh iya. Soalnya berarti kan faktornya kak pikirannya gak macam-macam, gak neko-neko iku tok. Iya. Pikirannya ndak kepengen beli baju baru, ndak kepengen punya banyak duit. Iya. Gak ada yang dipikir ya gak kepengen rabi mana barang ya. Jadi bersuci itu adalah sangat penting. Sangat penting. Sucikan hati, sucikan pikiran, sucikan pakaian menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah akan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ada yang perlu ditanyakan lagi? Kalau terkait bersuci ini sudah paham ya. Jadi berarti jawabannya tadi sudah benar. Ketika masuk masjid memang dianjurkan kita dalam keadaan suci. Dan betul. Pengertian saya yang kedua adalah setiap saat kita dianjurkan selalu dalam keadaan suci. Artinya dalam punya wudu. Batal wudu. Batal wudu. Bisa dipaham ya? Paham ya. Ini secara lahiriah ya. Okay. Secara lahiriah. Kalau secara batin ya itu tadi. Jadi hatinya kudu bersih. Dengan siapapun saja kita hindari suudon. Jangan terlalu buruk sangka sama orang lain. Karena apa? Kalau orang ini buruk sangka, terlalu negatif thinking sama orang lain, ini akan menyiksa diri. Menyiksa diri. Kita berpikir positif thinking saja. Jadi menyikapi sebuah masalah kita berpikir positif, kita husnudon kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Allah. Dan ini termasuk apa? Orang-orang itu kalau kepengen selamat hidupnya, kepengen tenang hatinya, jauhilah prasangka. Inilah prasangka. Yang dimaksud di sini adalah prasangka yang buruk.
Ini termasuk penyakit hati. Kalau orang itu terlalu banyak penyakit hati, akhirnya ngenes karepe dhewe. Contohnya nih, hatinya itu selalu iri sama orang lain. Itu nanti kan akhirnya timbulnya dia terlalu berpikir. Pikir, kenapa tonggoku kok iso tuku mobil? Akhirnya dia iri. Padahal di dalam Al-Quran itu kan disebutkan, yaumala yang fa'umalun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Suatu hari nanti tidak akan manfaat yaumala yang fa'umalun wala banun, harta benda maupun anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat, hati yang selamat, iri dengki sama orang lain, itu hati selamat. Di ora panasan mek tangga, nek kira-kira tanggane dikeki nikmat. Alhamdulillah. Di tanggane dikeki nikmat, alhamdulillah, sampean oleh rahmat oleh nikmat, sampean diparing Gusti rezeki, muga-muga aku ketularan. Tapi kebanyakan orang kan enggak begitu. Karena terbawa hati yang selalu kotor, hati yang enggak bersih, akhirnya timbule menghasut. Suge iku paling-paling ya muga mari ngepet iki paling. Mari ngepet. Mari ngepet iki makane suge dodo. Kebanyakan manusia kan begitu. Nah, orang-orang semacam itu kan karena bisa menghakimi manusia semacam itu kan mego terbawa daripada hati yang selalu kotor. Nah, cara membersihkan hati yang kotor itu adalah perbanyak zikir sama Allah Subhanahu wa taala. Pemenang di bulan suci Ramadan, perbanyaklah istighfar, sholawat, perbanyaklah baca Quran, zikir kepada Allah, insya Allah hatinya akan bersih. Bersih dari kotoran, bersih dari noda. Nah, caranya membersihkan diri dari noda-noda semacam itu, ibadah kudu ikhlas. Ikhlas. Kalau nggak ikhlas, masih mau Quran, masih dikira suwengi dur nek gak ikhlas, atine tetap kotor. Karena apa? Tujuannya enggak murni karena Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah penyakit hati. Tambah parah. Klambi diumbah, nek kotor diumbah enggak usah clean. Tapi hati manusia kalau kotor, itu cara mencucinya adalah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipaham Pak Budi ya? Sangat paham. Al-qulubu latasda'u kama tasda'ul hati. Hati itu akan bisa berkarat seperti berkaratnya besi. Kila wa majila'u ya Rasulullah. Sahabat bertanya, apa obatnya ya Rasulullah? Qala zikrul maut wa qira'atul Qur'an. Mengingat mati dan membaca Al-Quran itu bisa membersihkan niat apa? hati. Hah? Niat mati. Mengingat mati. Mengingat mati dengan membaca Al-Quran itu bisa membersihkan hati manusia yang berkarat. Ada yang lain mengatakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir nang Allah itu bisa membersihkan hati, bisa menenangkan jiwa manusia. Manusia itu kalau hatinya kotor tidak akan tenang. Karena apa? Selalu diliputi rasa was-was. Tidak bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Khawatir kalah, khawatir kesaingan, khawatir apa itu? Khawatir ora dianggap wong, khawatir ora digugu wong, khawatir enggak dihargai orang lain. Itu penyakit manusia. Itu termasuk kotoran hati. Makanya kita sebagai orang yang beriman, kita harus berusaha membasmi kotoran-kotoran yang ada dalam hati kita. Supaya hati kita ini tenang. Jadi dengan berzikir, fadzakir, fa innal dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka berzikirlah. Punya zikir itu bisa bermanfaat bagi orang yang beriman. Dalam diri kita insya Allah bermanfaat. Zikir. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
hati ini menjadi tenang, ayem, masa bodoh. Kalau semuanya dilandasi pasrah ya Allah, samping kita berusaha, insya Allah akan diberikan jalan keluar terhadap segala kesulitan, permasalahan, kesedihan akan segera berakhir. Betul ya. Bisa dipaham ya? Betul. Bisa dipaham ya? Ada yang perlu ditanyakan? Enggak. Untuk besok Enggak, apa ya? ini? Besok anjuran bersiwak. Anjuran bersiwak. Tema besok adalah anjuran bersiwak. Tambah siwak tambah pinter aku kira. Ya, siwak itu kan cara kasarannya kan gosok gigi. Nggih. Gosok gigi. Jadi juga ngetel untuk ini. Anjuran bersiwak. Besok anjuran bersiwak. Baik. Untuk kajian ini ya. Kesimpulannya ini tadi gimana ya? Kesimpulannya kita harus membersihkan diri kita lahir batin. Membersihkan dari najis, dari kotoran, baik pakaian, dan bisa membersihkan dari hadas kecil maupun hadas besar, serta membersihkan hati kita dari rasa kepada orang lain, agar kita semuanya selamat, diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bisa dipaham? Nggih. Berarti kajian ini cukup ya? Cukup ya. Cukup. Titik pokok roto. Ya. Cipto. Apa cipto itu? Icip-icip nek padha rata. Iya. Cipto. Tadinya itu saya ngeremehno masalah menjaga wudhu ini, ala wis enggak sholat ya gak apa-apa. Mentut jebret-jebret. Tapi wudhu juga harus jaga. Begitu tahu kajian ini, wah meneh tak jaga wudhu. Jaga wudhu, orang itu kalau suka menjaga wudhu, insya Allah terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh Allah. Nah, tapi kulina wudhu sampai salaman ketemu karo pacare ora sida. Wah, aku di wudhu ora batal. Jaga wudhu, jaga ati ambek dzikir. Wis ya, otomatis iki demite wedi kate nyedhek. Corona minggat. Apa maneh corona? Demit itu wedi. Ya. Demit wedi. Nggih pun Yai, matur nuwun. Pun nggih. Nggih, nggih. Cukup sekian, mudah-mudahan pertemuan kali ini dibarengi taufik hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Membawa manfaat. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan panjang umur, sehat walafiat. Amin. Dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala segala yang menjadi hajat kita. Dan kita semuanya sukses dunia akhirat. Moga-moga husnul khotimah oleh syafaat Rasulullah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf, walafu minkum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu besok insyaallah di waktu yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.